berikan kertas, nanti masing-masing anak menulis keyakinan kelas, ya. Nah, keyakinan yang akan kita sepakati. Ini. Baik, terima kasih anak-anak telah menuliskan keyakinan kelas dan ditempel di depan kelas. Kita buat kesepakatan, terus kita laksanakan. Tapi apa saja kesepakatannya? 1, Tidak boleh minum di kelas. tidak boleh minum di kelas. 2, Jangan tepat waktu. 3, Tidak boleh berlebihan. tidak boleh makan saat pelajaran. Tidak boleh berisik. Boleh berbicara. Boleh berisik. 5, Tidak boleh berbicara jorok. tidak boleh berbicara jorok. 6, Tidak boleh bermain di boleh bawa makanan. Berangkatnya harus tepat waktu. kira-kira jam berapa? Kita pulang jam berapa? Ditambah tidak boleh membuang sampah sembarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dengan keadaan sehat tanpa halangan apapun. Tak lupa sholawat serta salam saya aturkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah nanti di hari yaumul qiyamah kita dapat syafaatnya syafaat ini. Amin Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu guru SD Negeri 2 Mayang yang saya hormati dan saya banggakan, pada pagi hari ini saya mendapat amanah untuk penindasan aksi nyata budaya positif. Kebetulan kemarin saat program guru penggerak, saya mendapatkan beberapa ilmu tentang budaya positif yang ada di sekolah. Kemudian setelah saya mendapatkan ilmunya, kemudian mempunyai tugas yaitu titipan atau pesan untuk memindahkan ke sekolah. Ini sekolah yaitu sekolah saya di SD Mayang. Kemudian nanti kita akan belajar bersama-sama tentang budaya positif, apa saja komponennya dan apa saja yang harus kita pelajari. Bisa dimulai ya. Untuk budaya positif kita pertama pengertiannya. Nah ini sebelum melangkah ke materi ada sedikit tambahan, yaitu semangat guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Ini adalah slogan dari program guru penggerak. Yang pertama tergerak. Tergerak itu kalau saya ini ada di posisi yang sudah bergerak, karena tergerak ketika mengikuti tes Bapak Ibu ada yang mendaftar mungkin di program guru penggerak BSI ya kan, belum lulus daerah yang belum, semoga bisa tergerak. Kemudian setelah tergerak baru bergerak. Bergerak mengikuti diklat guru penggerak. Kemudian saya berada di dalam fase bergerak menuju menggerakkan.
Salah satunya pada pagi hari ini menggunakan rekan sejarah untuk bisa belajar bersama tentang ilmu-ilmu yang saya dapatkan di program ini. Kita lanjut pengertian budaya positif. Budaya positif adalah merupakan budaya yang baik yang senantiasa dilaksanakan di sekolah. Salah satu langkah jika terjadi kesalahan di sekolah dapat diselesaikan dengan cara restitusi. Nah, jadi budaya-budaya yang baik di sekolah kita munculkan kembali, kita belajar kembali menerapkannya. Ketika siswa memiliki kesalahan nanti bisa diatasi atau melakukan pelanggaran atau melanggar tata tertib dikasih solusi dengan restitusi. Nanti kita belajar bersama-sama apa itu restitusi. Nah, di sini budaya positif ada 6 elemen ya. Yang satu, perubahan paradigma, stimulus respon, kemudian konsep disiplin positif, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol dan juga segitiga restitusi. Nanti kita belajar bersama-sama satu-satu belajar tentang elemen-elemen tersebut. Perwujudan budaya positif. Nah, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah dibutuhkan pemikiran dan kesepakatan kolektif dari nilai-nilai yang diyakini oleh warga sekolah. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman, nyaman, dan bagi murid dalam pembelajaran dan mendorong murid untuk mampu berpikir, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab untuk mencapai karakter profil pelajar Pancasila. Tujuan dari budaya positif yaitu di akhir menciptakan karakter profil pelajar Pancasila. Itu adalah tujuan kita belajar budaya positif yang ada di sekolah. Tujuan budaya positif tercermin dalam nilai profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia tercermin melalui pembiasaan berdoa sebelum dan setelah melaksanakan kegiatan. Jadi ketika Bapak Ibu kelas 1 sampai 6, karena di sekolah kita yang sudah menerapkan kurikulum merdeka di kelas 1 dan 4, ini untuk semuanya saja sudah melaksanakan berdoa di awal dan di akhir. Artinya Bapak Ibu semua sudah menerapkan nilai-nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu nilai yaitu nilai dari profil pelajar Pancasila. Kemudian nilai mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong, dan juga berkebinekaan global dapat diterapkan dalam variasi metode atau model pembelajaran yang diterapkan. Jadi selain nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada nilai-nilai yang lain yang bisa diterapkan ketika ada pembelajaran di sekolah. Bisa disatu padukan dengan model pembelajaran ya. Itu tergantung kreativitas Bapak Ibu semua. Lanjut. Di sini ada disiplin positif dan posisi kontrol. Posisi kontrol ada 5 okay. Ada 5. Nanti kita pelajari. Pengertiannya, disiplin positif merupakan pendekatan dalam mendidik anak untuk menanamkan motivasi intrinsik agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Untuk posisi kontrol, bentuk memahami cara pandang orang lain tentang dunia. Setiap tindakan pasti memiliki tujuan dan kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, nanti kita ada permainan sedikit di tengah pembelajaran tentang pengertian posisi kontrol. Kalau ini teori motivasi, ya ada 3 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari Dian Gosen.
kemudian untuk mendapatkan imbalan. Jadi ketika peserta didik disuruh memperhatikan, anak-anak jangan perhatikan. Nanti yang tidak memperhatikan, misalkan diiming-iming dengan imbalan, itu nanti kita akan belajar apakah itu baik untuk anak atau tidak. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini nanti ada kaitannya dengan institusi. Nah, keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat bersama-sama berdasarkan nilai-nilai kebijakan universal, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi di kelas 4, kelas saya sudah saya terapkan itu keyakinan kelas. Jadi setiap siswa menuliskan keyakinan kelasnya masing-masing. Keyakinan kelas itu berisi apa? Tata tertib yang harus mereka lakukan atau mereka laksanakan sendiri. Jadi kita kumpulkan anak-anak untuk bisa menempel kertasnya, nanti masing-masing anak menulis 2 peraturan yang harus dilaksanakan atau yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Contoh, murid saya absen 1 misalkan menuliskan perilaku yang boleh dilakukan ketika pembelajaran. Yang boleh dilakukan bertanya jika diizinkan, kemudian ditempel ke depan keyakinan kelas. Absen kedua menuliskan yang tidak boleh dilakukan, berangkat terlambat, tidak boleh berangkat terlambat. Kemudian kita berkesepakatan jam berapa kita berangkat bersama-sama. Misalkan jam 7 lebih 5 semuanya setuju kita laksanakan, atau jam 7 lebih 15 kalau semua anak-anak setuju nggak apa-apa, kita boleh laksanakan. Tapi kalau anak-anak tidak setuju, mayoritas tidak boleh, karena itu adalah keyakinan kelas, semuanya harus setuju. Istirahat juga seperti itu, pulang juga seperti itu. Kemudian salah satu contoh membawa makanan dari rumah. Nah, itu adalah keyakinan kelas. Anak-anak punya keyakinan kelas bahwa tidak boleh makan di dalam kelas. Anak-anak harus membawa makanan di rumah. Kita ajarkan. Manfaatnya apa? Ketika si anak-anak itu melanggar, ada salah satu anak melanggar, ada yang makan di kelas, kita ingatkan saja. Misalkan Mas Bagas makan di kelas. Padahal dia tahu kalau makan di kelas itu melanggar keyakinan. Kita hanya mengingatkan bahwa Mas Bagas telah menulis keyakinan kelas sehingga Mas Bagas melanggar. Betul seperti itu. Ya. Saya melanggar Pak. Terus apa yang harus kamu lakukan? Besok saya tidak akan makan di kelas lagi. Dengan motivasi seperti itu, anak menjadi tahu kesalahannya tanpa perlu kita memberikan. Nah, itu namanya nanti segitiga institusi. Untuk lebih paham kita lanjut saja. Keyakinan kelas saya kira sudah bisa. Nah, ini posisi kontrol. Ternyata dulu sebelum saya ikut program guru penggerak, saya itu berada di posisi nomor 1, pendukung, suka mendukung. Jadi guru yang suka mendukung itu saya. Nah, jadi ternyata saya berada di posisi terendah. Karena tingkat level tertinggi posisi kontrol guru adalah sebagai manajer. Kalau pendukung itu saya sering mengakuti anak. Kalau tidak mengerjakan PR, saya hukum. Tambah PR lagi, ternyata tidak boleh. Kalau saya belajar di program guru belajar. Kemudian membuat rasa bersalah. Ini contoh saja ya, contoh konkret. Pak dulu melihat ada salah satu siswa, atau saya melihat salah satu siswa tidak mengerjakan tugas. Kemudian tugas itu akan mempertimbangkan nilai ujian yang dimana ada saat kenakan kelas seperti pertimbangan. Kemudian saya bilang kepada anak-anak, kalau kamu tidak mengerjakan tugas, maka Pak Guru nanti yang dimarahi oleh ayah ibumu. Ternyata itu juga tidak boleh. Tidak boleh dilakukan. Karena termasuk pembuat rasa bersalah pada siswa. Jadi siswa disuruh mengerjakan tugas.
karena bukan semata-mata keinginan dirinya, tapi karena membuat rasa bersalah oleh guru tersebut. Kemudian yang ketiga, teman. Sebagai teman, kita menganggap siswa sebagai teman saja, belum sebagai lebih atau pemantau atau manajer. Kalau untuk sebagai teman mungkin sudah Pak Ibu Guru mungkin sudah sebagai teman peduli dengan anak, tapi kita masih dalam di posisi yang ketiga. Kemudian sebagai pemantau, pemantau ini fungsinya untuk memantau anak-anak, memfasilitasi saja. Anak sudah bisa berdiskusi tanpa disuruh oleh guru. Itu posisi kita. Kemudian posisi yang tertinggi adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Seorang manajer yang baik ini selalu memberikan contoh. Lanjut ya. Jadi posisi tertinggi sebagai manajer. Nah, manajer ini adalah posisi kontrol guru tertinggi dengan 5 posisi kontrol menurut Dr. William Lisa. Baik, selanjutnya restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki karakter yang lebih kuat. Restitusi memiliki tujuan menerapkan disiplin positif dan memulihkan dirinya ke karakter yang baik, bukan berlaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saya terlambat berangkat ke sekolah? Ya, tidak apa-apa Mbak Laili, silakan duduk dulu. Pak. Baik, Mbak Laili tadi pagi terlambat ya? Kenapa kok bisa terlambat? Tiduran, Pak. Tiduran. Baik, Mbak Laili di sini tidak salah ya. Semua orang memang pernah terlambat. Pak Guru juga dulu ketika sekolah juga pernah terlambat. Tapi di sini Pak Guru akan mencarikan nanti bersama-sama Mbak Laili cari solusinya supaya nanti kedepannya tidak terlambat lagi. Kira-kira Mbak Laili kalau terlambat, Mbak Laili telah melanggar keyakinan kelas. Baik, tadi skenario-nya ketika ada salah satu siswa kelas 4 yang sering datang terlambat, alasannya tadi sering bermain game online. Kita bisa mengatasinya dengan cara restitusi. Jadi sudah saya putarkan videonya. Sekarang saya supaya lebih menarik ya, kita sambil bermain peran. Bisa bapak-bapak nih, Mas Pak Bispo dan Pak Pri maju ke depan. Ya. Ke depan. Ya, kita bermain peran sebentar Pak. Halo. Nggak apa-apa. Ini Pak. Ini implementasi motivasi siswa. Nek anggar bicara kan kurang paham, kita praktek langsung. Di tengah sini Pak, terlihat-terlihat mencet kelihatan. Stop, terlihat ya. Pak Pri perannya ya, pura-pura menggenggam benda yang digenggam Pak Pri ini adalah benda yang sangat berharga nilainya, tidak ternilai, tidak tergantikan. Ya, jangan sampai dilepas. Kalau melepas, kalau Pak Pri mau melepas boleh, tapi ini bendanya sangat berharga sekali. Jadi Pak Pri boleh melepas dan juga boleh tidak melepas. Pak Bismo tugasnya ada 2 cara. Dengan cara halus dengan perkataan, membujuk Pak Pri agar mau melepas bendanya. Ya, latihan membujuk Pak Pri agar tangannya ini mau dilepas, mau diberikan bendanya. Cara yang kedua nanti dengan cara kasar, boleh fisik, boleh pakai tangan.
Kalau cara yang pertama nggak berhasil, boleh pakai cara yang kedua. Oke, kita pakai cara yang pertama dulu ya. Jangan pakai cara halus dulu, pakai perkataan dulu ya. Satu, dua, bisa mulai yuk. Dewasa, nggak apa-apa, dewasa. Nanti kan kita pakai kepada anak-anak. Apa ini tangannya diangkat dulu? Ya, ya. Yuk, Pak Bismo, silakan bagaimana cara membukanya? Boleh pakai tipu muslihat, boleh, nggak apa-apa. Ataupun perkataan halus. Enggak, sesama dulu contoh. Nanti bisa ke siswanya kalau gitu. Ya, halus belum bisa. Nanti dua kesempatan pakai halus lagi. Karena kan satu cara. Cara yang lain mungkin mau ditukar atau dikasih apa? Berapa? Oh, ditukar dengan kerupuk. Ya, mau tidak pakai ditukar? Oh, nggak mau. Baik, kelihatannya cara halus sudah tidak bisa. Kalau pakai cara kasar, boleh dibuka tangannya. Dibuka. Oke, bulan dibuka. Kira-kira bisa buka. Pak Pri pertahankan sekuat tenaga. Kalau Pak Pri ingin mempertahankan, nah, baik. Nah, bisa tidak? Hitungan kelima kalau nggak bisa berarti tidak bisa. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, tidak bisa. Berarti Pak Pri di sini tetap mempertahankan benda tersebut. Terima kasih Pak Pri, Pak Bismo. Itu artinya apa? Maksudnya apa sih tadi? Maksudnya Bapak Ibu guru, ketika kita menyuruh anak-anak, baik itu mengerjakan tugas ataupun belajar, anak tersebut buatlah motivasi yang dari dalam dirinya sendiri. Jangan sampai kita yang menyuruh. Saya tadi menyuruh Pak Pri untuk tidak melepaskan genggamannya, tetapi pada saatnya nanti Pak Pri, kalau Pak Pri merasa tidak perlu, boleh membuka. Tapi kalau benda itu berharga, jangan dibuka. Saya punya 2 pilihan alternatif. Kalau benda tersebut dianggap berharga Pak Pri, sangat berharga, jangan dibuka. Akhirnya Pak Pri mengikuti perintah saya. Yang pertama yaitu tidak membuka tersebut. Pak Bismo di sini menginginkan benda tersebut. Dia ingin, tetapi tidak bisa karena Pak Pri tetap mempertahankan tersebut. Dalam pembelajaran, ketika kita menyuruh anak-anak belajar, anak-anak akan belajar. Tapi kita tidak tahu apakah anak-anak tersebut belajar berdasarkan dirinya sendiri, kemauan dirinya sendiri, atau dia takut dengan perintah kita. Kalau dia takut, seperti Pak Pri tidak mau lepas, nah itu takut dia. Kalau lepas dia kehilangan benda berharga. Tapi kalau dia tidak takut, karena tahu Pak Bismo adalah temannya, dia kasih. Tidak apa-apa, benda berharga. Kalau kamu butuh, tidak apa-apa. Anak-anak juga begitu. Kalau anak-anak kita sudah punya motivasi dalam dirinya, tanpa kita suruh pun mereka akan belajar. Karena sudah menganggap belajar itu sebagai kebutuhan. Itu adalah motivasi menurut teori yang telah kita pelajari tadi. Nah, itu nanti kita bisa praktekkan pada anak-anak. Dibuat simulasi 2 orang maju. Kalian bisa membukanya, nggak apa-apa. Kalau temannya membutuhkan, memang butuh, kasih nggak apa-apa. Kalau kamu menganggap penting, jangan kasih pada temannya meskipun kamu perlukan. Harus memegang prinsip. Artinya tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Pak Pri mempertahankan juga benar, Pak Pri memberikan juga benar. Tergantung perspektif dari sudut pandang kita memandang. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kemudian kita sesi tanya jawab dari teman-teman. Jadi penjelasan saya, adakah pertanyaan dari Bapak Ibu guru? Saya persilakan. Oh ya, video sebentar.
saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ius. Pertanyaan yang bagus. Posisi kontrol ada 5. Kemudian mana yang baik yang digunakan untuk kelas rendah? Kelas berapa Bu Ius? Kelas 3 ya? Oke. Sebelumnya saya mau tanya. Tadi sudah saya jelaskan 5 posisi kontrol. Kira-kira Bu Ius ini sudah berada di posisi berapa? Suka mendukung atau sebagai teman, pemantau, atau sudah bisa manajerial? Pemantau, yakin sudah ya. Nah, kalau Bu Ius sudah diawali merasa sudah pemantau, artinya di kelas 3 ini sudah luar biasa sekali. Karena untuk menjadi pemantau ada satu fase sebelumnya, yaitu sebagai teman. Artinya Bu Ius sudah di dalam kelasnya sudah mengakrabkan diri, sudah membaur dengan peserta didiknya atau siswanya sebagai teman. Kemudian yang paling cocok untuk kelas rendah itu memang diawali dengan sebagai teman. Tapi tidak memungkiri kita kalau bisa mengasah kemampuan sebagai posisi manajerial. Manajerial itu bisa sebagai mediasi tempat curhat anak. Misalkan ada yang terlambat, ditanya saja, kenapa sih kamu terlambat? Tapi bangunnya kesiangan Bu. Terus tanya lagi, kok bisa bangunnya kesiangan? Nonton TV Bu, tanya lagi. Duh, kalau kamu nonton TV jam berapa? Sampai jam berapa? Sampai jam 10. Kalau sampai jam 10 kira-kira bisa bangun pagi tidak? Tidak Bu. Terus tanya lagi, kalau supaya bisa bangun pagi, tidak terlambat, kira-kira apa yang harus dilakukan? Tidur lebih cepat dulu. Untuk membangun jawaban-jawaban tersebut, Bu Ius harus menjadi seorang manajerial. Artinya anak sudah tidak canggung lagi bercerita kepada gurunya. Kemudian ditanya lagi, kira-kira kalau supaya tidak telat dan tidak melanggar keyakinan kelas, kira-kira apa yang harus dilakukan? Dengan lebih cepat dulu, kemudian tidak menonton TV sampai kemudian. Itu kalau anak sudah seperti itu, berarti posisi panjenengan sebagai guru sudah menjadi manajerial. Berbeda dengan peristiwa sebelumnya. Kamu terlambat kenapa? Bangunnya siang. Nah sekarang push up 100 kali. Nah itu baru di posisi penghukum. Kamu hukum. Atau kamu terlambat kenapa? Jangan terlambat. Nanti Pak Yuda ini bisa dimarahi bapak kepala sekolah. Nah berarti itu masih posisi saya suka merasa bersalah. Tidak bisa. Kamu terlambat kenapa? Bangunnya kesiangan. Ya tidak bisa, jangan diulangi. Nah itu baru sebagai teman. Baru sebagai teman. Kalau sebagai manajerial, dia bisa memberikan solusi dari anak tersebut sendiri. Jadi anaknya yang mencari solusi sendiri, bukan gurunya. Itu Bu. Kira-kira nanti setelah selesai ini bisa dipraktekkan sambil belajar bersama menuju ke posisi kontrol level 5 yang tertinggi sebagai posisi guru manajerial. Kira-kira sudah tahu Bu? Ya, terima kasih. Baik, alhamdulillah presentasi pada pagi hari ini sudah selesai, berjalan lancar, diikuti semua guru dari kelas 1 sampai kelas 6 dan juga guru mapel, ada guru mapel PJOK dan guru mapel agama. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah juga. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti seminar kemarin, saya mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan tentang budaya positif yang harus ditanamkan di dunia pendidikan, terutama di sekolah yang saya ajar. Sepertinya dalam diri saya sendiri juga posisi kontrol itu juga masih sangat rendah ya, masih di level
menghukum. Nah itu kalau saya sendiri sih ini jadi mendapatkan pencerahan agar kita itu bisa menjadi lebih baik lagi dengan belajar posisi kontrol sebagai guru kemarin.